Silakan Oke Kang. teman-teman, selamat pagi. Welcome back to Rest Area 89, tempat di mana kita nongkrong pagi untuk sama-sama boosting antusias gitu dan kita seperti biasa di sini adalah ruang untuk belajar terus-menerus menjadi manusia ruang untuk selalu membuka pikiran, membuka hati dan yang paling penting kita tumbuh bersama dan belajar bersama di Rest Area 89. Mantap gitu Kang, seru Oke. pagi-pagi ini Ya, pokoknya. Kang. Nah, kemarin tuh retret. Oh iya, acara nanti malam yang kan kita mau Zoom teh ya Kang, yang nanti malam Oh, oke. dirubah jadi besok jam 20.30. Itu saya udah kasih Tanggal grup. 12 berarti ya. Tanggal Itu 12 playernya udah. udah ada tuh di grup ya, teman-teman ya. Udah ada di grup dan jadi hari ini dijadiin besok gitu. Oke, kemarin seru Kang. Jadi kemarin tuh Ini, kita ini silent. 3 hari nggak online, nggak live Pak Abu. Itu kan lagi puasa detox sosial media kemarin. Oke, selama 3 hari ya. 3 hari. Jadi kemarin 3 hari kita bikin ya istilahnya mah kan gini ya. Kita tuh sudah sangat ter apa ya namanya abuse-nya gimana ya bahasanya gini. Kita sudah sangat terbiasa Use. dengan kebiasaan gitu Kang. Oke. Gitu ya. Berapa investasi Zoom-nya? Investasinya seridonya dan seikhlasnya. Nah itu supaya kita nggak memberatkan. Nah jadi gini Kang, kita tuh udah kecanduan kebiasaan Kang. Nah, kalau udah kecanduan kebiasaan, itu memang perlu di detox dulu gitu, Kang. Oke. Sehingga kalau ada detox kebiasaan kita, akhirnya, contoh gini, Kang. Lidah itu pertama didesain untuk membedakan mana racun, mana enggak. Untuk ngerasain aja, Kang. Oke. Tapi karena dia sudah kecanduan manis, akhirnya si lidah tuh pengen manis terus gitu, Kang. Bener-bener. Kayak Nah, saya misalkan nggak ah, bisa kalau nggak pedes. Kayak gitu lah nah, ya. heeh. Nah, makanya ketika terlalu kecanduan kepada sesuatu, perlu stop dulu gitu. Hmm. Nah kayak kemarin ya, maksudnya hari online terus live apa kan memang keseharian. Wah kemarin Betul. gimana caranya diniatin, pokoknya nggak mau buka sosial media, nggak mau terlalu attach gitu ya, kecuali koordinasi. Dan kemarin semua peserta diajarin untuk kita sama-sama lebih banyak hening, lebih banyak diem, nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak cerita. Dan itu 3 hari cukup efektif dan efisien untuk ngebuat kebiasaan baru gitu loh Kang. Oke. Wah, mantap tuh ya, teman-teman ya. Jadi intinya lebih ke detox aja sih supaya Bener-bener. supaya gini loh Kang. Contoh ya Kang ya. Kenapa sih kita di bulan Ramadan ini dibuat nggak makan nggak minum? Supaya bagi orang-orang yang susah ngerasa kenyang, si si apa sinyal-sinyal kenyangnya tuh kerasa lebih cepat gitu loh Kang. Betul, betul. Karena kan gini, kenyang itu terjadi sesaat 5-10 menit setelah makan Kang. Iya. Wah, Makanya kalau orang makannya buru-buru, cepet-cepet, nambah lagi, sinyal kenyangnya tuh belum ada gitu. benar, Makanya benar. tanpa sadar begitu nambah perasaan belum kenyang, padahal sinyalnya belum kerasa gitu Kang. Betul, Nah betul. makanya begitu nambah yang kedua, enak tuh lagi makan, udahnya begah gitu. Megah, ya gak enak, ayah. Nggak enak pasti. Nah itu terjadi kalau kita nggak melatih untuk kita menjeda gitu intinya. Nah jadi kalau mau balik ke default sistem yang asli, yang awal, ya kita penting untuk ngelepasin semua sesuatu yang emang kita udah biasa lakukan gitu. Ya dimulai dari tidur misalnya, dimulai dari makan, dimulai dari minum, kebiasaan-kebiasaan yang hampir berkaitan sama survival mode gitu Kang. Oke, oke. Itu intinya. Nah makanya kemarin kita udah pasti pada puasa ya, 3 hari udah pasti. Dan puasa ini kan jangan lupa bukan masalah puasa nggak makan nggak minum, puasa juga sosial media, puasa juga nerima informasi yang terlalu over. Karena gini Kang, sekarang itu zamannya kelebihan. Betul, Orang bukan kekurangan makan jadi mati, tapi kelebihan makan jadi mati. betul, betul Orang banget. bukan kekurangan mikir jadi mati, tetapi kelebihan overthinking jadi mati gitu. Jadi kata Betul, kuncinya tuh sekarang tuh kelebihan, 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 kelebihan gitu. Nah kita tahu bahwa sesuatu yang berlebih itu kan gak baik gitu loh Kang. betul, betul banget. Nah jadi apa namanya memang perlu kita menyengajakan diri untuk melepas dari kebiasaan-kebiasaan lama gitu Kang. Gitu. Wah, itu keren ya. Pentingnya teman-teman ya kita ya melakukan aktivitas dengan misalkan yang sering di HP coba gitu ayah. Heeh, Dalam 1 minggu tuh misalkan latihannya gitu 1 hari tanpa HP misalkan gitu ya. Atau benar.
satu hari me time yang tanpa mikir gitu. Kalau belum bisa setiap hari gitu, ayah. Ya, Itu bisa juga dilakuin, ayah. bisa Kang. Kan ret-ret menitan itu kalau di tradisi Islam sholat 5 waktu, Kang. Betul, 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 betul. Artinya menjeda sesaat begitu. Allahu Akbar, Allah. Oke, sip. Saya nggak main handphone, saya nggak mau terlalu banyak mikir. Relax dulu 5 menit gitu. Oke, oke. Gitu, Kang. Cuman ya balik lagi karena mungkin itu dilakukannya tidak dalam keadaan sadar, ya makanya jadi diulang-ulang terus gitu. Benar. Akhirnya jadi itu hanya pengulangan kebiasaan, bahkan di tempat eh bisa juga ya Kang Abu puasa live. Iya kemarin terbukti kan nggak live padahal pengen gitu, tapi udah aja gitu. Live itu kan tapi udahlah gitu. Dan melatih juga supaya ada apa ya? Ada melepas dari dopamin detox namanya, Kang. Atau intinya kita tidak terkontrol oleh kebiasaan yang kita tidak sadar itu tuh kurang baik bagi diri kita, itu mungkin ayah. 98 kebiasaan nggak sadar, Kang. Tuh. Gitu, Kang. 98% kebiasaan itu kita nggak sadar. Dan 99,9% yang kita lakukan itu kan based on emosi gitu, Kang. Benar, benar, benar. Nggak ke sini gitu, tapi di sini. Gini maksudnya dengan emosi dulu, baru mikir gitu. Benar, benar, ayah. Gitu intinya. Nah, jadi ya balik sih, poinnya adalah penting kita mengizinkan loh ya, Kang, bukan mengharuskan. Mengizinkan diri kita untuk melepaskan sesuatu yang sehari-hari kita lakukan untuk apa? Untuk istirahat dulu gitu. Benar, benar banget ini ya. Gitu. Makanya kalau Ramadan ini 30 hari, 30 hari kita jeda, wah top pisan sih Kang sebenarnya, Kang. Wah, top banget ya teman-teman harusnya ya. Mm-mm. Gitu ya kayak handphone gitu ya. Saya tuh udah lama banget handphone nggak pakai notifikasi misalnya, Kang. Oke. Karena saya nggak mau terbelenggu sama notifikasi begitu ceteng keluar. Ya, meskipun ada paradoks plus minusnya memang, tapi saya meluangkan waktu. Pokoknya mau lihat handphone dari jam segini sini udah aja gitu. Sisanya kalau nggak terlalu penting-penting amat, udah gitu kira-kira. Misalnya gitu. Dan itu dulu ngelatihnya susah banget, Kang. Wah, bener susah banget. Iya kan FOMO teh geningnya, aduh kalau nggak ada notifikasi, kalau ini gimana. Terbukti udah hampir 3 tahun nggak ada notifikasi, aman-aman aja sih gitu. Saya aja hampir 9 tahun, Hmm. Kalau saya sih bukan mematikan notifikasi. Notifikasi tetap apa nyala. Tapi ya kan nggak ada yang butuh saya, jadi nggak nyala-nyala aja itu HP gitu. Nggak ada yang nge-WA ya. Nggak ada yang nge-WA, nggak ada yang penting-penting apa Benar. sama saya gitu. Iya. Kalau mau mulai rame notifikasi, mulai pinjol. Sok cobain. Saya emang bukan menjeda, bukan ya teman-teman. Memang mungkin nggak ada yang butuh saya waktu itu gitu. Iya benar. Benar. Jadi memang ketika kita tidak dibutuhkan ada untungnya bahwa kita nggak harus terlalu banyak lihat HP. Bener nggak, Kang? Benar. Makanya saya udah terbiasa ya teman-temannya HP sepi itu gitu. Oke. Kita lanjut, Lanjut, Kang. Ayo kita angkat-angkat, Kang. Udah pada naik di teman-teman kita nih ya. Coba, wah ini ada Momo siapa nih? Wah, ini vokalisnya Geisha nih. Momo guys ya. Nang, tolong jawab ini apa ini Nurhaini? Sob, kenapa Nurhaini? Halo Momo. Halo, Halo. Halo? halo pagi Kang Oke, Anjrit. pagi. Ya, Pagi bisa buka kamera nggak ya? belum nih. Nggak bisa. Oh iya, oke. Gimana? Itu sama siapa di mana? Monica di Padalarang. Oh iya, oke. Gimana, Teh Monica? Sebentar. Bagaimana saya dikasih rumah atas nama saya di sertifikat, tapi akhirnya dia mau ambil kembali, apa bisa? Ini ibu mah meninggal masalah yang dia pacar saya tuh aduh astagfirullah. Oh ini kesini ibu naik, nanti cerita bareng di sini. Ibu jangan di komen, pusing komen banyak gitu. Ibu ceritanya di komen gimana? Wah, cerita pacar lagi. Cerita pacar lagi. Gimana Ibu Momo? Ya, Teh Monica gimana? Kang Abu, Kang Anjrit, terima kasih sebelumnya buat kesempatannya. Saya ngikutin rest area ini hampir 3 bulan. Dan yang saya lihat ini bukan ruang judgment ya. Gimana? Kenapa suaranya agak-agak timbul, tenggelam gitu ya? Betul. Jaringan. Sebentar. Halo, tadi Ya. sampai di mana? Nah, udah oke Ya, nih Mo. ruangannya nggak judgement.
Oh iya, jadi saya ngikutin hampir 3 bulan dan yang saya ambil kesimpulan ruangan ini tuh ruangan untuk sharing, terus dapat insight dan tanpa judgement gitu. Jadi aku mau sharing sih, Kang. Silakan, Emang, silakan. maaf Bu, Bukan emang sih, kenapa takut di judgement ya? Kalau Ibu takut di judgement, Ibu butuh validasi, Ibu. Oke, silakan. Gimana? bukan sharing sih, tapi butuh masukan ya, Kang. Saya kan Oke. juga ngikutin Aduh Mbak, suaranya teh putus-putus gini kali ya. Boleh kayak saran Kang Anjrit kalau boleh gini nih. Jadi mic oke, HP itu kan biasanya di bawah tuh. ya, halo. Oke. Ya, Nah, saya tuh kan kemarin nonton Tiga Fakir soal yang pertukaran dan karma ya, Kang. ya, Saya pernah melakukan dosa besar. oke. Saya sedang menerima karmanya saat ini Ah, dan saya nggak sanggup lah kalau memang harus membayar karmanya hingga detik ini gitu. Jadi eh, kesimpulannya kemarin itu setelah nonton yang pertukaran itu saya harus sedekah, harus mengeluarkan kebaikan-kebaikan untuk membayar karma saya gitu ya, Kang. Nanti kita bahas Eh, terus. mm-mm. Tapi setelah saya mencoba untuk sedekah gitu ya, ada rasa ragu nih, apakah Allah akan menerima ya istilahnya ya ini aku mau bayar dosa aku yang kemarin apakah setimpal gitu meskipun aku sudah mencoba untuk aku akan konsisten gitu melakukan ini karena benar-benar aku mengakui dosa yang kemarin aku lakukan tuh udah cukup lah gitu gitu sih Kang. Oke. Jadi yang aku tanyakan adalah eh, kapan kita bisa tahu kalau karma buruk kita ini atau bayaran apa yang pernah kita lakukan ini sudah selesai gitu dan ya sejujurnya saya aku nggak mau gitu kalau harus hidup untuk membayar karma burukku gitu karena menurutku dan aku juga dengar Kang Abu pernah bilang semua yang pernah kita lalui adalah ya pelajaran sih gitu apa yang kemarin aku melakukan kesalahan yaitu warna hidup yang pernah aku lakui ya untuk dipetik belajar gitu kan Kang itu sih Kang. Ya, gini Mbak. Terus Terus gimana terus? ya itu yang pertama ya soal karma ini gitu terus yang kedua aku selalu konflik terus sama orang tua Kang. eh aku bingung ya antara mana sih berarti yang benar gitu karena orang tuaku ini pikirannya tuh beda gitu itu sih Kang jadi konflik lagi itu Ya, sih Kang. Oh iya oke. gini gini, gini Kang. Satu lagi nih yang bikin aku bingung ya karena aku pernah melakukan kesalahan dosa besar itu terus kan aku belum nikah nih ya orang bapak aku tuh kayak yang nah ada yang mau sama aku nih tapi statusnya tuh duda dan bapak aku tuh merasa kayak nggak pantas kamu menikah sama duda karena kamu ini kamu rawan gitu ya nah dari dosa Kamu besar apa, ini sorry? Perawan. Oh, ya oke. ya, karena aku melakukan dosa besar ya Akang tahu maksudnya kemana kan ya cuma Hmm, aku pikir ya Allah masa aku harus membuka ini gitu masa aku harus jujur sama bapak aku padahal kan engkau maha menutupi aib ya. Tapi dengan kenyataan kayak gini, bapakku bersikeras kayak, kamu masih virgin, kamu nggak pantas sama duda, kamu gini, 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 gini. Masa aku harus ngomong sih, ya Allah? Nah, aku tuh bingung gitu kan. Aku harus kayak ya, ya. gimana? Dapat paham, Mbak. Oke. Mbak Monica, tolong dengerin ini pakai hati ya, dalam tanda petik. Gini, saya mau mengutip satu statement di mana ada kalimat yang sangat super esensial, kira-kira kalimatnya begini. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah ragu-ragu atas kasih sayangku kepadamu. Karena sehebat apapun kita, sebayar apapun kita tentang karma, sekuat apapun kita beribadah, semua pengampunan bukan karena kebisaan kita, tetapi karena kasih sayang Tuhan yang tidak ada batasnya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita bisa membayar karma kita bisa membayar dosa kita, bahkan sampainya ke dalam konteks apapun kebaikan, itu pada dasarnya adalah hanya kasih sayang Tuhan yang tidak ada batasnya gitu. Hanya kasih sayang Allah yang nggak ada batasnya gitu.
Nah artinya, jangan sekali-kali kita dalam tanda petik ya, kalau dalam konteks ini, jangan sekali-kali kita berbicara dalam konteks bahwa tidak ada yang tidak diampuni karena kenapa? Ya Tuhan tuh Allah tuh maha baik gitu, maha pengampun gitu. Cuman yang jadi pertanyaannya, kitanya mau diampuni atau tidak gitu. Tugas kita hanya berserah, nanti kita bahas, tugas kita hanya bersedia untuk selalu mau dikasih sayangi oleh Tuhan gitu. Sehingga kalau tadi bicara bahwa aku tuh banyak gini-gini, ya sorry ya Mbak, tidak ada, salah satu fitrah manusia tuh berdosa. Setiap manusia tuh salah satu fitrahnya adalah bikin salah. Dan Tuhan tidak pernah mencari orang yang tidak berbuat salah, tetapi Dia akan selalu mencari bahwa orang yang mengambil pelajaran dari kesalahannya. Kata kuncinya ada di situ gitu. Nah jadi kalau sekarang kembali nih ya, persangkaan hambanya itu sangat memengaruhi bagaimana hubungan dan kualitas kita sama Tuhan. Kalau seseorang bilang bahwa Tuhan maha pemarah dan maha penghukum, ya relationship sama Tuhannya jadi nggak asik gitu. Dan kita akan terus memojokkan karena aku nanti begini, aku begitu, aku begini, aku begitu, bisa nggak ya, diterima nggak ya? Kita akan overthinking kepada sesuatu yang justru yang membuat kita tidak bisa menikmati dan tidak pernah bisa merasakan kasih sayang Allah itu sendiri gitu. Gitu loh Mbak. Jadi apapun yang kita lakukan, yuk kita ambil pelajaran aja. Dalam artian, ya kita melakukan pada saat itu kita nggak ngerti mungkin, kita nggak paham mungkin. Tetapi yang paling terpenting adalah aku tahu kesalahannya dan aku mau melakukan yang namanya perbaikan. Urusan lunas, urusan beres, urusan apa, nggak penting. Karena ya maaf ya, mau, ya ini kita ngomongin sedikit agak konvensional teologis gitu, mau semua dosa semasyarakat bumi raya ini dikumpulin, gak ada segini-gininya kasih sayang Tuhan gitu. Sehingga dalam satu perspektif, misalnya dalam konteks gitu ya, aku lebih mengedepan kasih sayang daripada murka gitu misalnya. Nah jadi sekarang tergantung Mbak Monica gitu, mau menjadikan event itu sebagai pelajaran untuk move on, atau mau menjadikan momen itu untuk terus kembali ke masa lalu dan menyalahi diri, feeling guilty, di mana sesaat kita ada feel guilty, itu kita akan ada di level yang paling bawah terus gitu frekuensinya. Dan kita akan menarik hal-hal yang sama terus gitu. Entah respon bapak lah, entah yang datang lah, entah siapapun realitas yang mampir ke kehidupan kita, kitalah pengundang semua yang datang ke kita sesuai dengan frekuensi kita lagi ada di mana gitu loh Mbak. Nah jadi saya rasa Mbak, nomor satu, sebelum kemana-mana, maafin dulu dirinya. It's okay. Karena kenapa? Jadikanlah itu sebagai pelajaran terdalam dan gak usah ngerasa bahwa aku paling dosa, atau aku paling gimana, atau aku hina, atau apa. Ya udahlah. Karena semua juga datang ke bumi ini, semuanya hanya mau melakukan yang namanya pembelajaran gitu. Makanya kenapa kita membiasakan di room ini gak ada judgement. Ya gimana mau ngejudge, orang semuanya pasien kok. Orang semuanya sakit jiwa kok, cuman kadarnya aja yang beda-beda. Orang semuanya berdosa kok gitu. Makanya dengan kita saling sama-sama belajar, poin pentingnya adalah bagaimana kita sama-sama belajar dari apapun yang sudah terjadi dan kita melakukan perbaikan di saat ini untuk melakukan sebuah perbaikan ke depan yang jauh lebih baik gitu. Itu sih Mbak Monica. Jadi saya rasa nggak usah terlalu mikirin ini utang karmanya segimana lagi ya, hidup untuk ya udahlah gitu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks apa nih yang bisa aku lakukan terbaik saat ini untuk apapun konteksnya, saya mau membuat diri saya menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Gitu sih Mbak. Dapat ya Mbak ya? Ya, cuma yang aku yang benar-benar aku tahu, oh ini aku lagi jalanin karma karena kan Mas Sony juga bilang ada harus yang dibayar gitu, ada sesuatu yang harus dibayar atas apa yang pernah kita lakukan. Mungkin ini gitu, cuma ya aku takut aja kalau harus. Iya kan, ya itu tuh ketakutan, keharusan itu kan sebetulnya yang ngebuat menderita kan itunya. Betul itunya. Kita memframing bahwa Tuhan itu lagi nyiksa kita gara-gara kesalahan kita, akhirnya kita harus bayar dan lain-lain. Padahal di satu sisi, dia cuma lagi nunggu untuk kamu berbalik kepadaku, bersedia untuk aku kasih sayangi seutuh-utuhnya, dan kamu kembali kepadaku gitu. Betul. Nah bagaimana mau kembali ke Tuhan dengan ketakutan? Orang Tuhan yang maha welas asih gitu misalnya. Gitu loh Mbak. Nah jadi sekarang balik lagi, poin yang paling terpenting adalah
maafkanlah dirimu, terimalah seapa adanya, selesaikan lukanya, sembuh, dan move on. Gitu. Dan kita nggak perlu berpikir bahwa diampuni nggak ya apa, nggak ada yang tahu kok gitu. Dalam artian, kalau kita melihat dalam konteks yang namanya esensial, dia selalu menempatkan dirinya itu maha welas asih gitu. Gitu loh Mbak. Oke, Kang. Sip. Iya. Nah sekarang yang paling terpenting adalah terima. Semua kejadian yang udah kejadian ya itu adalah sebuah, balik lagi, itu skenarionya Mbak Monica gitu. Dan kalau kita bicara dalam konteks skenario, nggak bisa ngomong kegagalan hanya dalam 10 scene nonton film, ya nggak bisa lah. Ini filmnya nggak rame ya, tahu dari mana? Kan kamu baru nonton 1 menit, ya kelihatannya nggak rame lah. Kita baru nonton 1 menit scene film, terus ngomong ini filmnya baik atau buruk, kan nggak fair. Terus kita baru ngomongin hidup berapa saat sih? Terus kita ngomong hidup aku tuh gagal lah. Kan ini semua dalam scene-scene yang sedang dinamis berjalan dan mengalir gitu loh. Ya, Kang. Oke? Selalu ada waktu untuk kembali seutuhnya dan kembali kepada belasan kasih sayang Tuhan yang sejati, Mbak. Nggak ada waktu yang tidak tersedia untuk dia gitu. Karena dia hanya selalu menunggu hamba-hambanya yang mau kembali dalam kondisi apapun, unconditional, nggak ada syarat. Sesaat kamu bersedia, selesai. Unconditional love ya. Mantap. Oke? Udah Mbak Momo, semangat ya. Jangan takut dosa ya. Oke? Ya, terima kasih, Kang. Terus Ya. kalau soal yang bapakku itu gimana ya, Kang? Dah, selesaiin dulu itu, semuanya beres. Nah, Dah, nggak usah mikirin dulu yang lain-lain lah. oke ya, Mbak Momo ya. Semangat ya. Nggak perlu cerita ke bapakku sebenarnya gimana. Nggak Nah, perlu. sekarang mending selesaiin dulu, beresin dulu, iyahin dulu. Orang tua tuh didesain untuk dimengerti, udah itu aja. Gitu. Oke ya. Ya, Kang. Tadi. Semangat Mbak Momo ya, semangat ya. Semangat, Mbak. Dadah. Ya. Semangat pokoknya. Kalau perlu nonton Letting Go, itu baru saya bahas baru kemarin banget tuh ngomongin tentang desire. Boleh memang ditonton. sih mindset ketakutan terhadap dosa yang kita lakukan itu kadang wah gitu kan, aduh saya berdosa, aduh gimana gitu. Wah apalagi itu sampai Mbak Momo saya harus bayar karmanya dan segala macam. Tapi kalau saya punya tips. Nah, gimana tipsnya? Kalau yang dosa kayak gitu, kan banyak dogma juga. Yang kalau Anda berpuasa, misalkan di hari ini akan melunturkan dosa-dosa Anda 70 tahun gitu kan. Iya, benar. Udah, kalau saya mau udah tinggal puasa aja pas hari itu udah selesai. Betul, benar kan? Kan Dosa udah saya diampuni ya. habis, dosa saya Iya. habis, mana? Oh, iya. Kalau gitu Kang, maaf ya, malaikat banyak ngutang ke saya. Saya kemarin sholat di Masjidil Haram banyak Kang, Bener. ngutang ke saya. Kan 100.000 kali berapa? Oh, pokoknya banyak utang lah malaikat sama saya Kang. Itu kalau trik saya kadang ketakutan udah puasa Rajab misalkan 11 hari ini bisa sampai 100 tahun nih di ininya gitu. Saya paling umur 99, 1 tahunnya kan masih ada tuh gitu kan. Gitu kan. Benar. 10 tahunnya berarti saya pasti masuk surga ini Bang. Udah. Benar, beres, benar kan? Benar. Itu kalau saya makanya nggak ada ketakutan dalam hidup kalau saya. Iya, makanya orang korupsi habis gitu umroh Kang. Iya, Langsung luntur ya dosanya. langsung meluntur. Korupsi lagi gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Yang pasti ya kalau kita berbuat dosa ya akui saja, setelah itu sudah jangan feeling guilty ya. Tapi lakukan ke depannya yang terbaik, udah itu aja ya, simpel ya. Seperti itu berarti ya. Benar. Oke. Benar. Karena guilt itu kalau di levelnya Hawkins tuh di bawah Kang. Oke. Gitu. Guilt, shame, fear itu tuh waduh Kang, itu sesuatu hal yang udah aja akan ngebawa kita ke frekuensi-frekuensi yang di bawah terus gitu. Betul banget. Dan tolong teman-teman ya, tadi bener kata Abu, jangan jadikan Tuhan itu maha pemarah, maha penghukum, segala macam. Ya kita jadi takut. Udah jelas-jelas dia tuh mau merangkul ya. Nungguin Kang. Nungguin ya. Anda ya masih di sini, Anda cepat pulang. Siapa tahu ada yang mau dipanggil duluan, silahkan. Betul.
Karena kita mau ngikutin aliran Cohen ya, Kang ya. Wah, saya nanti belajar. Oh iya, teman-teman, jangan lupa berteman ya sama akun ini, dan nanti tanggal 23 Maret nih, bulan ini bentar lagi ya, tanggal 23, sekarang tanggal 10-11. Nanti tanggal 23 kita di Bandung, saya, Abu, Cohen, Dokter Rama nanti ada di Bandung, kita book berbareng teman-teman ya. Tuh jangan lupa tuh nomor Abu tuh di save. Nanti daftar ke situ. Oke. Halo, Bu. Halo, Halo. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bu, dibuka kameranya, Bu. Ibu Jangan banyak dosa aku nggak? lagi. Bu. Banyak. Oh, Lagi masak nih atuh Kang. Enggak Sambil apa-apa. masak nggak jilbaban jangan atuh. Di ini dulu, nggak usah pakai kamera ya. Saya mau bilang terima kasih dulu sama Kang Anjrit, Kang Abu. Mau sharing aja sih ya Kang. Jadi saya kenal Kang Anjrit akunnya sama Kang Abu juga sejak 4 bulan yang lalu ya. Oh, oke. Jadi makin kesini saya tuh makin banyak perubahan ya. Kalau sebelumnya sebelum kenal Kang Anjrit sama Kang Abu itu saya belajarnya dari Ayah Saiful Karim ya udah 1,5 tahun kayaknya. Oke. Jadi tadinya yang saya itu memang ada inner child gitu, ada trauma masa kecil. Makin kesini makin banyak perbaikan dan alhamdulillah sekarang di usia saya yang 45 tahun ya saya sudah nggak ada lagi hal-hal yang membingungkan yang bikin saya tidak tenang gitu ya. Jadi makin kesini makin tenang aja gitu kehidupannya. Dulunya itu ya Kang aduh jadi pengen nangis nih ya. Gak usah deh, jangan nangis ya. Yang lihat kok. Jadi kayak cerita kakak yang tadi ya, kayaknya katanya dia banyak dosa. Sama saya juga dulu begitu. Berarti cuma saya yang suci ya di sini ya. Sorry ya, saya suci, anak Tuhan saya. makanya sering ke sayap suci ya. Soalnya gini, banyak orang yang saya tuh berdosa banget. Saya nggak mau ikut-ikutan orangnya, makanya saya yang paling suci. Iya, tapi itu kan dulu ya, Ya. Kang ya, karena saya yakin Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang ya. Jadi makin kesini, kalau misalkan saya juga pernah dengar katanya Ibu Dokter Aisyah, kalau ibunya tenang, anaknya 3 kali lebih tenang. Terus kalau anaknya tenang, ayahnya 3 kali lebih tenang. Sedangkan istri itu tenangnya dari suami gitu. Tapi suami saya kayaknya belum bisa bikin saya tenang kemarin-kemarin ya. Jadi akhirnya saya mikir kayaknya saya harus bikin tenang diri sendiri. Gimana caranya? Akhirnya saya beli buku pertama yang saya beli apa ya, Quranic of Law of Attraction itu ya. Nah dari situ akhirnya saya kenal sama Ayah Saiful Karim, saya terus belajar, makin kesini kok saya makin berasa enak gitu, ibadahnya makin bagus. Tadinya sebelum itu ya kan, saya tuh untuk menyembuhkan diri saya itu, yang tadinya saya kerja sampai 18 jam per hari itu, supaya saya semua permasalahan saya itu Selesai gitu. selesai. Pertama dari segi mental saya gitu, kalau saya ketemu banyak orang saya jadi happy. Kedua dari segi ekonomi, semakin banyak bekerja, kehidupan ekonomi saya stabil gitu. Akhirnya kayaknya ini masih sia-sia juga, memang ekonomi stabil tapi mental saya kok makin drop. Nah dari situ saya kadang sampai nggak tidur loh Kang, sama kayak Kang Anjrit katanya kemarin itu untuk sembuhnya sholatnya bangun jam 2 malam gitu ya. Dari jam 2 itu sholat tobat setiap hari, tahajudnya setiap hari, sampai ke subuh pun saya zikirnya nggak berhenti. Kadang sampai 2 juz saya baca Al-Quran gitu sampai subuh. Dari subuh nyambung lagi gitu ya. Saking kepinginnya saya itu tenang gitu ya. Sampai dari syuruk saya istirahat sebentar, saya nyambung lagi duha. Nyambung qobliyah ba'diyah, setiap hari saya begitu. Itu mungkin sekitar 6 bulan saya lakukan ya. Masih tapi makin kesini akhirnya introvert saya makin dalam ya. Kok saya makin tidak terbuka gitu. Akhirnya
Alhamdulillah setelah belajar gitu ya, makin mengenal Allah dan makin kesini saya mampu membaca setiap kejadian gitu ya, seperti yang Kang Abu bilang, kalau kita mampu melihat dengan dua mata, mata lahir dan mata batin gitu ya, kita tuh akan bisa membaca gitu loh, apa maksudnya Allah turunkan ini kepada kita, entah itu bentuknya ujian yang kadang kita pikir itu azab, oh ternyata memang ini untuk menempa diri saya supaya lebih baik lagi gitu. Akhirnya kan makin kesini suami saya tadinya susah ya ya diajak ngomong karena memang saya nikah muda ya, saya 10 bersaudara dan saya bungsu Ayah dibesarkan dengan ibu sendiri, ayah saya meninggal saat saya masih kecil gitu. Bayangin, saya dari kecil sudah harus bekerja untuk sekolah saya, untuk ibu saya yang sakit gitu. Dan ibu saya bilang, kamu harus menikah setelah tamat SMA gitu. Karena kamu nggak mungkin ikut abang kamu punya istri, kakak kamu perempuan punya suami. Jadi kamu, kalau kamu menikah, kamu ikut suami gitu ya. Jadi alhamdulillah makin kesini setelah saya banyak belajar dari Kang Abu, Kang Anjrit, itu dari ayah Saiful Karim, saya tenang dan ternyata benar yang kata dokter Aisyah bilang, kalau ibunya tenang, anaknya tenang, suaminya ikut tenang. Jadi kesini suami saya berhenti merokok, yang tadinya dia merokok di depan saya, asapnya dihembuskan di depan saya. Sekarang dia berhenti merokok dengan sendirinya, dia bilang dia sayang istri dan sayang anaknya gitu. Oh alhamdulillah, ini memang bukti nyata Allah, karena kalau memang diri kita yang memperbaiki dari dalam gitu, kitanya tenang, orang-orang kita di sekitar kita tenang, anak, suami, dan orang-orang terdekat kita gitu tenang. Jadi kok pada diem sih? Keren, Kang Bu. Anjrit kenapa di Ya kan Ibu udah ngejawab sendiri permasalahannya. Kayak mau ngapain lagi? Kan Ibu itu udah tenang, udah. Keren Ibu, gitu maksudnya tuh dari wah tuh langsung bisa Iya, tenang. pokoknya banyak hal baik yang saya dapat gitu. Pokoknya makin kesini, saya tuh makin gak ada hal-hal yang bikin saya pusing lagi gitu. Jadi saya sekarang paling sibuk kerja di weekend aja. Saya seorang MC Oke. Kalau dulu, Ya udah nanti ya kalau hadir tanggal 23 Bu di mana di Saya di Bandung. Palembang loh aja. Wah jauh. Di Bandung saya baru pulang 4 hari yang lalu dari Bandung. Insya Allah bulan depan lah mau ke Bandung lagi. Tanggal 23 kan ada acara Saya tuh, di ada Abu, ada Kohen, ada Dokter Rama. Nanti di Bandung bukber, Bu. Iya, enak ya, bisa ke Bandung. Saya belum bisa, ada waktu dekat. Mungkin bulan depan saya bisa ke Bandung. Kalau sekarang masih di Palembang. Kang Abu sama Kang Anjrit atau ke Palembang? Ya, nanti Palembang tuh udah ada jadwal tapi lagi di arrange. Oh gitu Nanti lah saya ya, main. ya insya Allah. Saya nanti main ke Iya, Palembang kalau Ibu udah single ya. di, di Palembang kulinernya enak-enak, Kang. Oke. Iya, Mantap. nanti saya ajak Kang Abu jalan-jalan sama Kang Anjrit makan kuliner di sini enak-enak. Iya. Thank Ya, you, Bu. Oke, Makasih Bu, thank banyak. you banget ya. ini Kang Abu, Kang Ini Anjrit terima ngomong-ngomong kasih. namanya tadi siapa, Bu? Bunyi Mas. Saya namanya Tati, Nyimas itu gelaran orang Palembang. Jadi orang lebih Namanya kenal siapa saya sorry tadi? Nyimas. Tati. Oh, Tati. Tati. Oh, Nyimas Tati, Tati. iya. Hei, Anda Oke. Nyimas Tati belum follow saya Anda. Belum follow saya Anda, saya blok. Kan kemarin udah mungkin kepencet ya, ya. Saya ulang Ya, lagi deh, saya follow ya sekarang. follow ya. Jangan lupa. Oke, Bu Nyimas Tati, thank you banget ya, Bu Nyimas ya. Dan sehat-sehat semua Dadah. ya teman-teman. Ya, Sukses nge-MC-nya, Mbak. Sukses. dadah. Tuh teman-teman ya, bukan zikir atau sholat atau hal ritual apapun yang salah, bukan. Melainkan bisa jadi dia melakukan ritual-ritualnya itu karena ketakutan, bukan karena ingin lebih ke dalam tadi ya. Betul. Betul nggak?
Benar. Soalnya kan ritual ini tuh ya supaya kita lebih bisa ke dalam kan, intinya ya, membereskan Yes. yang dalam begitu kan. Benar. Gitu. Benar. Itu ya teman-teman ya. Semuanya tuh Sampai menjeda berbulan-bulan. untuk ke dalam sih, Kang. Iya, Ujung-ujungnya semua mah. tuh beda ke dalam. Gitu. 6 bulan gitu ayo. Dari jam 2, wah sampai terus gitu. Oh, tahajud, duha, Wah, hataman coba. ternyata beres-beresnya, maaf-maaf saja bukan ritualnya yang salah. Malah sama dia cuman lebih ini ke dalam gitu kan, kata dia tuh. Udah selesai. Kang, gini Kang. Kenapa banyak doa tidak terkabul? Karena kebanyakan orang berdoa lagi ada di frekuensi rendah. Nah, itu teman-teman ya. Lagi ngerasa nggak punya, lagi ngerasa nggak mampu, lagi merasa tidak berdaya. Maka yang kita undang adalah ketidakmampuan dan ketidakberdayaan gitu. Itu sih Kang. Bener. Ini penting teman-teman ya, makanya berdoalah dengan penuh Hati keberkahan, gembira, penuh Kang. kelimpahan, gembira. Dan gembira itu keterampilan loh Kang. Oke, benar. Heeh. Susah, Happy, untuk- gembira itu tuh keterampilan loh. Skill. susah banget untuk kayak gitu tuh. Mm-mm. Kita kebanyakan orang yang di sini murung aja. Benar. Karena emang ahli murung. Mau ngapain murung gitu. Komplain gitu. Saya gak nafsu makan, bukan gak nafsu makan, gak ada beras Anda ya. Hah? Oh mohon di kaluhur sok mangga Pak. Yuk mangga Pak. Oke lanjut. Cai beres Kang? Alhamdulillah reng sehat. Ah mantap. Mantap ya. Wah ya si Maing si Mamaung ya. Coba. Wah Heri Maung nih keren nih. Alah. Biasa lebet, Halo Mas Heri. Halo Kang. Ya, Siapa di mana? pada larang Kang Abu. Aduh. Wah ini asa banyak orang pada larang hari ini. Ya. Oh, tadi aya pada larang gitu nya? Iya. Gimana Kang? Palembang tadi mah. Nggak yang awal. Oh, Mbak Monica kan dari Padalarang. Oh iya. Siap. Silakan Mas Heri perkenalkan dulu nih mumpung banyak janda kesepian. Yang siap ditaklukkan oleh Maung. saya teh itu karek baru nyimak ya teh Kang Abu, baru nyimak barusan nyoba-nyoba masuk dinaikin gitu. Jadi nggak nyimak di awal. Tapi sering nonton kita. Sering. Oh, oke. Oh sering masih lah. Pakai Indonesia. Pakai Indonesia Kang, terserah Kang sok. Akang mau cerita, mau ngobrol, mau apa? Bebas. Mangga Kang. Aduh, Kela. Jadi ya masalah kesadaran mungkin ya. Hmm. Jadi tingkat tertinggi kesadaran itu yang bagaimana sih? Hmm. Banyak uang. Gitu. Bener. Sangtu eta mah Kang Anjrit. Terus ada fase-fase gimana ya? Maksudnya kayak naik turun apa itu kan hasil dari pemikiran ya bong kata orang tua mah kan pemikiran teh ibarat monyetnya sok anclok-anclokan wae cenah gitu. Betul. Nah, ya itu teh buah-buah dari pemikiran yang tidak masuk ke dalam apa gimana gitu ya. Apanya Kang? Apanya? Si buah kesadaran. Ya. Ya gini Kang. Kita harus bedain dulu mana pikiran dan mana kesadaran. Itu beda. Karena kesadaran itu satu elemen yang justru mampu menyaksikan pikiran. Jadi kalau kita lagi ada di mode pikiran, kita lagi lepas dari kesadaran, maka kita terjebak dalam monkey mind tadi gitu. Loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang. Sesaat kita menjeda dari pikiran kita, baru kita lagi jadi kesadaran gitu. Maka ada aku kesadaran, dan ada aku pikiran, dan ada aku tubuh misalnya. Aku tubuh adalah fisik, aku pikiran adalah mental, aku kesadaran adalah, ya itu tadi, si esensinya ada di situ gitu. Nah jadi memang semuanya sangat dinamis antara tubuh, pikir, rasa. Tubuh, pikir, rasa. Itu kan terus tuh.
itu akan selalu mengalami yang namanya up and down lah gitu kira-kira Kang. Nah jadi ya itulah kenapa penting mewaspadai pikiran, penting mewaspadai perasaan. Karena kenapa? Pikiranmu itu nggak harus 100% kamu percayai gitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita udah mulai terbiasa untuk menjeda dengan pikiran, di situ akan mulai namanya intuisi atau kesadaran hadir misalnya. Gitu Kang. Nah, jadi ya kita terjebak ke pikiran pasti, tapi cepat balik gitu. Terjebak ke keinginan pasti, tapi cepat balik gitu. Nah, perjalanan berbolak-balik inilah nanti yang akan terlatih atau tidak gitu. Sehingga kalau kita lebih terlatih untuk tidak terjebak pada emosi, pada kebencian, pada penilaian, kita akan hanya bersaksi untuk belajar, oh, oke, saya akan selalu menggunakan nalar kritis dan kesadaran dulu untuk melakukan sesuatu gitu. Intinya jadi apa? Waspada gitu. Jadi kalau tadi ngomongin puncak, sebenarnya nggak ada puncak sih, cuman bahasa gampangnya, sesaat orang sadar, itu kalau kata orang Jawa disebut eling lan waspodo gitu. Waspado, ya, eling waspado. Eling gitu. Kitanya melakukannya dengan eling, bukan melakukan karena harus, bukan melakukan karena terpancing gitu. Kan beda Kang. Gitu. Jadi ketika kita melakukan taruhlah kesalahan ya, kesalahan dalam kehidupan apapun itu gitu kan. Nah, kita sadar bahwa itu salah. Apa itu masuk dari kesadarannya itu sendiri kan? Nah, besok sadar dulu supaya nggak bikin salah gitu loh Kang. Oh, Ya kalau sekarang salah terus sadar, kapan elingnya gitu? Jadi mungkin kayak gini ceritanya ya, ini tuh lagi di diskotik ya. Nah, Ya Allah, aku sadar kok ini tuh alkohol ya Allah. tapi bagus Kang, ketika dia Itu sadar mungkin, ya Allah ini alkohol, dia siap nerima konsekuensinya. Bener. nah, yang maksud saya ketika dia mengambil resikonya, oh ini resikonya seperti ini, dia menerima Heeh. dengan resikonya itu sendiri gitu kan. Ya, Nah, apakah itu gimana ya? ya kalau dia udah nerima nggak ada masalah lah. Nah, itu kan. Ya jangan sampai ketika resiko datang, konsekuensi datang, tapi ngeluh gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, aku sadar dan menerima konsekuensi, tapi begitu datang ngeluh gitu. Itu mah bukan nerima namanya. Nah, habat kieu cenah gitunya. Nah, kieu gitu. Nah, itu mah mabok Kang. Iya. Ya, kadang saya suka mengalami hal-hal seperti itu gitu, Kang. Itu ketika ya menghadapi hal suatu anu di luar, bahkan kan kayak saya teh mau ngelakukan seperti ini, tapi kok jadi ngelakuin ya teh kumaha gitu. Iya, ya berarti Akang nggak sadar namanya. Ya, awalnya seperti itu kan. Pas ketika sadar, oh iya kemarin itu salah gini. Nah, itu namanya telat sadar, Kang namanya. Ya, telat sadar gitu. Sesuatu yang telat bahaya aja, udah gitu aja. Telat sadar. Bukan, yang bahaya itu telat ngangkat. Apalagi telat ngangkat. Oh, tutung, Kang. Aduh, bahaya telat ngangkat mah Kang jadi. Iya, makanya. Jangan telat aja. Ya? Siap. Sip, Kang? Sip lah, sementara nanti yang masuk deui gitu Iya, sok. Kaget dia mah. Yang ini beresin dulu, Kang. Naon belum ada pembahasan anu kamari-kamari itu udah ada gitu kan di otak. Ini harus ditanya gini. Itu naik. Pas sekarang naik gitu. Pas sekarang karek buka udah di bergabung. Aduh naik. Jadi hilap deui nu di pertanyaan teh. Enggak apa-apa. Nuhun Kang Hari. Satu lusa kan masih bisa. Siap. Siap atuh nuhun Kang Bu. Nuhun. Kang Jerit, nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lucu. Kang mau. Maung sih. Aduh, saya harus ada acara Kang, jadi si Gana nggak bisa lama. Besok lah ya kita lanjut ya. Siap, Pak. Siap. Kang ngomong-ngomong ya, kalau banyak alkohol tuh mabuk suka jadi jujur, bener deh Kang? Bener, justru maaf saja ya teman-teman ya. Alkohol itu membuat kita jadi jujur.
kebanyakan alkohol. Beda dengan kebanyakan keterangan. Nah, jadi yang unik kalau kebanyakan alkohol malah jadi mabuk alkohol malah jadi jujur, tapi kalau mabuk agama jadi bohong, Kang. Ya. Jadi bohong. Aneh juga ya. Aneh ya. Aneh. Ya, kalau banyak keterangan kita malah jadi pembohong malah. Itu mabuk namanya dua-duanya ya. Sip Kang ya, nuhun ya. Ya Pak. Thank Sampai you ketemu banget, besok di jam dan channel yang sama teman-teman. Terima kasih. Kang Anjrit sehat. Saya Ajeng Guni sehat. Teman-teman jangan lupa tanggal 23 Nah, ya. Nih. tanggal 23. 1234508. Silakan Kita kalau akan mau bukber. lagi ada di Bandung, daftar kita bukber. Ada Kang Anjrit, ada saya, ada Dokter Rama, ada Kohen. Kita akan seru-seruan 3:30 sampai drop ya di Grand Serela Hotel. Cepetan daftar dan itu wawaknya udah saya tulis dan kalau kalau ada waktu dan ada kesanggupan, yuk kita tatap muka dan kita bersilaturahim gitu. Nuhun Kang Anjrit. Siap, A. Sip Betul, ya, A. hatur nuhun, sehat selalu. Bu Mayang, makasih ya sudah daftar, yang teman-teman udah daftar, makasih yang belum, kalau berkenan silahkan. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama, sehat selalu dan love you all. Dadah!